Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dua berubah meliputi pengertiannya, nilai fungsinya, domain, grafik, serta peta konturnya. Oke, langsung saja kita mulai. Fungsi dua berubah f adalah aturan yang memasangkan setiap pasangan terurut x, y di himpunan D ke suatu bilangan real yang dinotasikan dengan f x, y. Jadi, kalau kita biasa mengenal fungsi satu berubah y sama dengan fx, nah sekarang kita mengenal fungsi dua berubah di mana domainnya itu merupakan pasangan terurut x, y. Jadi, domainnya itu merupakan pasangan terurut x, y, dan nanti setiap x, y ini akan dipasangkan ke suatu bilangan real. Jadi nanti nilai fungsinya tetap bilangan real biasa. Jadi tetap merupakan suatu bilangan. Seringnya dinotasikan seperti ini. Jadi f itu memasangkan x, y, f memasangkan x, y ke bilangan real, misalkan R ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya himpunan D yang di atas ini tadi, yang ini tadi akan kita sebut sebagai domain F. Dan himpunan semua nilai fungsi fx, y dengan xy-nya itu di D disebut dengan range atau daerah hasil. Jadi range itu biasa juga dinamakan disebut dengan daerah hasil. Range dari F, daerah hasilnya F. Lebih lanjut, range F dapat dinotasikan dengan seperti ini ya. Ini notasi matematika untuk range F, yaitu fx, y dengan x, y-nya itu adalah anggotanya D. Ini adalah notasi dari range F. Nah, kalau kita mau ilustrasikan, jadi ilustrasi yang enak untuk fungsi dua berubah itu, misalkan domainnya itu karena domainnya adalah x, y, himpunan x, y, maka kita bisa menyatakannya dalam suatu daerah ya, daerah di koordinat R2, misalkan seperti ini. Jadi ini sumbu X, sedangkan ini itu sumbu Y. Nah, misalkan yang dibatasi kurva ini itu adalah himpunan D. Nah, setiap anggota dari D, berarti kan setiap titik X, Y kan, itu akan dipasangkan ke suatu bilangan real. Jadi range-nya itu adalah himpunan bagian dari bilangan real ke suatu bilangan real, misalkan Z kayak gitu. Jadi ilustrasinya domainnya itu merupakan himpunan bagian dari R2. Jadi dia bentuknya pasangan terurut X, Y. Jadi domainnya itu adalah nanti bisa 2,1 atau mungkin 3,2, 0,1 dan seterusnya seperti itu. Jadi himpunan X, Y ya punya koordinat ya, ini X-nya berapa, Y-nya berapa, dan dia nanti akan dipasangkan ke suatu nilai di bilangan real. Misalkan ketemunya 7. Misalkan di sini ya, tadi 1, ini 2, hasilnya 7, berarti hasilnya F dari 1,2 itu sama dengan 7. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi setiap titik di sini akan dipasangkan ke suatu bilangan di sini. Ini bilangan ini di R2, domainnya itu adalah himpunan bagian dari R2. Nanti hasil range-nya itu himpunan bagian dari R, bilangan real biasa. Ini ilustrasi yang mudah dipahami untuk memahami dari fungsi dua berubah itu sendiri. Selanjutnya kita membahas nilai fungsi. Misalkan saya punya fungsi, langsung saja ya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai fungsi berikut di titik 3,2 dan 5,3. Ini berarti kita disuruh mencari nilai fungsi f, f-nya sudah tahu rumusnya itu yang ini, ketika x, y-nya itu 3,2 dan 5,3. Oke, sekarang kita nyari nilai fungsinya ya. Kita ngomongin jika di titik langsung aja di titik
3,2. Berarti F dari 3,2 berapa? Ya kita tinggal mensubstitusikan X dengan 3 dan Y dengan 2 di rumus ini. Jadi akar 3 plus 2 plus 1 dibagi 3 kurang 1. Berarti sama aja dengan akar 6 per 2 atau setengah akar 6. Akar 6. Oke. Kemudian kalau di titik 5,3 berarti F 5,3 tinggal kita substitusikan aja X-nya jadi 5, Y-nya menjadi 3, berarti akar 5 ditambah 3 ditambah 1 per 5 min 1. Berarti ketemunya akar 9 per 4 atau 3 per 4. Mudah kan? Ini nilai fungsi. Tidak terlalu sulit. Nah, biasanya kalau kemarin di fungsi 1 peubah, biasanya nilai fungsi itu dinotasikan dengan huruf Y, gitu kan ya. Nah, sekarang di fungsi 2 peubah ini, nilai fungsi dinotasikan dengan huruf Z. Jadi, Z itu sama dengan F, X, Y. Kalau begitu, ketika dia bilang dia punya hasilnya kayak ini ya, yang nomor 1 ya. Misalkan F 3,2 sama dengan 6, berarti kalau gitu Z-nya itu sama dengan 6, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Berarti fungsi ini nanti kalau kita gambar grafiknya di ruang berdimensi 3 akan melalui titik 3,2,6. Gitu. Selanjutnya, suatu fungsi bisa terdefinisi, bisa tidak. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, saya masuk ke contoh langsung saja ya. Periksa apakah fungsi berikut terdefinisi di 1,0 dan negatif 4,0. Oke, kita langsung masuk saja ke kita langsung bahas untuk titik 1,0 gitu ya. Jadi di titik apa yang terjadi kira-kira di titik 1,0. Oke, kita masukkan saja langsung apa sih yang terjadi kalau X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 0. Ternyata kita peroleh 1 ditambah 1 ditambah 1. Atasnya oke-oke saja, aman. Dibagi 1 dikurangi 1. Oh, ternyata penyebutnya muncul 0. Ini sama dengan 0. Yang mana kita tidak bisa membagi suatu bilangan atas bilangan positif ya dengan 0, itu tidak terdefinisi. Jadi kesimpulannya fungsi ini tidak terdefinisi di titik 1,0. Jadi fungsi F tidak terdefinisi di 1,0. Kenapa? Karena ketika kita mensubstitusikan X-nya dengan 1, ternyata diperoleh penyebutnya itu 0, yang mana kita tidak bisa mencari nilai dari bilangan yang penyebutnya itu 0. Kemudian kalau kita di titik negatif 4,0 sekarang, di titik negatif 4,0. Ketika kita masukkan ke rumus fungsinya, negatif 4,0, apa yang terjadi? Kelihatannya kalau dari penyebut 0 negatif 1, aman ya, meskipun negatif, tapi kita masih bisa menghitungnya. Sekarang kalau yang di atas, berarti akar negatif 4 ditambah 0 ditambah 1. Ternyata kita menemukan akar dari negatif 3 dibagi negatif 1. Bisa nggak kita mencari hasil ini? Akar negatif 3 terdefinisi apa tidak? Ternyata tidak terdefinisi. Kalau kita ngomongin bilangan real, ini tidak terdefinisi. Jadi kesimpulannya, fungsi F tidak terdefinisi di negatif 4,0. Itu maknanya terdefinisi atau tidak. Jadi jika Anda punya fungsi yang sudah bisa dihitung nilainya berapa, nilai fungsinya itu berapa, jelas
itu meskipun Anda tidak tahu, misalkan nanti ketemunya nilainya akar 5. Saya nggak tahu Bu, akar 5 itu nilainya berapa. Ya udah nggak apa-apa, tapi kan yang penting kamu tahu dia hasilnya itu akar 5. Tapi kalau misalkan kamu ketemu akar negatif 9, bisa nggak kamu hitung akar negatif 9? Tidak bisa, karena dia di bawah akar itu tidak boleh bernilai negatif. Gitu. Jadi, itu kalau ngomongin fungsi itu terdefinisi atau tidak. Nah, jika suatu fungsi 2 peubah f telah diberikan rumusnya, telah diberikan formulanya, mohon maaf ini ada sedikit ketinggalan, telah diberikan formulanya, tetapi domainnya belum, maka yang dimaksud dengan domain dari F adalah himpunan semua XY di R2 yang membuat F itu terdefinisi. Selanjutnya, domain fungsi F dinotasikan dengan DF. Jadi, kalau misalkan sejak awal kita sudah menentukan domainnya apa, oke, sudah aman. Tetapi jika belum, maka yang dimaksud dengan domain F adalah himpunan semua XY di R2 yang membuat fungsi F terdefinisi. Jadi himpunan yang paling besar yang bisa membuat F itu terdefinisi. Contohnya ini ya, saya mau mencari domain dari fungsi yang telah kita hitung pada contoh sebelumnya. Jadi kita punya fungsi ini nih, fxy sama dengan akar x plus y plus 1 dibagi x kurang 1. Nah, sekarang kita mau mencari domainnya fungsi ini. Oke ya, jadi kita pakai analisis dulu, dipikirin dulu ya. Jadi fungsi f terdefinisi jika apa? Jika nilai x plus y plus 1, jadi jika nilai bentuk ekspresi yang di bawah akar itu lebih dari atau sama dengan 0, dan juga jika nilai penyebutnya itu tidak 0, x min 1 tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau gitu Anda bisa mencari nilai f kalau x plus y-nya lebih besar dari negatif 1 dan sekaligus x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti kalau gitu kita bisa menyatakan domain f dalam notasi himpunan seperti ini. Domain f itu adalah semua xy sehingga x plus y-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan x-nya tidak sama dengan 1. Gitu. Ini adalah domain dari fungsi f. Kita bisa mengilustrasikan gambar domain ini seperti yang telah saya contohkan pada diagram panah yang tadi. Kita bisa membentuk domain f menjadi suatu daerah ya, kayak gitu tadi ya, yang tadi saya gambarkan tadi ya. Nah, kita bisa menggambarkan ini ke dalam koordinat kartesius juga berdimensi 2. Caranya ya kita tinggal pakai yang selama ini kita ketahui aja tentang menggambar kurva. Kita mau menggambar pertidaksamaan, kita mau menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan x plus y lebih dari negatif 1 dan juga menggambar titik-titik yang memenuhi x tidak sama dengan negatif, x tidak sama dengan 1 gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Tadi mau menggambar x plus y lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti kamu harus menggambar garis x plus y sama dengan negatif 1 terlebih dahulu. Gampang ya. Jadi kita misalkan x-nya 0, y-nya ketemunya negatif 1. Kalau y-nya yang 0, x-nya ketemunya negatif 1 juga. Oke, berarti kalau gitu kalau kita gambar di koordinat, asumsikan itu lurus ya. Nah, x, y-nya garisnya itu melalui titik 0, negatif 1. 0, negatif 1 di sini dan negatif 1,0 di sini. Saya langsung gambar dulu aja, baru taruh titiknya. Oke, nah sekarang yang diminta ini adalah tanda pertidaksamaan. Akibatnya kita harus menentukan arsiran yang mana, daerah mana yang memenuhi itu gitu ya. Nah, yang diminta itu x plus y lebih dari
negatif 1, lebih dari sama dengan negatif 1. Kita mau ngecek aja lah, kita cek pakai titik 0,0. Cek pakai titik 0,0. Ternyata kalau 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. Dan 0 itu lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti 0 itu harusnya masuk ke pertidaksamaan. Berarti daerah yang membuat 0,0 itu adalah daerah penyelesaian kita. Jadi yang kita arsir yang ini ya. Oke, ini yang kita arsir. Kemudian di satu sisi ada syarat yang lain. Syarat yang pertama tadi kan ini. Syarat kedua, X-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 itu apa sih? X sama dengan 1 itu adalah garis lurus vertikal sejajar sumbu Y, tapi pas di 1 sini. Nah, dia nggak boleh itu. Dia nggak boleh sama dengan 1. Berarti dia harusnya dihapus ya. Jadi ini harusnya diputus-putus. Harusnya dia diputus-putus. Oke, jadi ini kita putus-putus aja ya. Kayak ini harusnya dia nggak putus-putus. Jadi dia nggak ikut. Nah, daerah asal fungsi kita tadi itu adalah daerah yang diarsir ini minus yang putus-putus. Ini adalah daerah asalnya. Jadi tadi kan df-nya itu adalah X, Y dengan X plus Y-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan X tidak sama dengan 1. Itu ditunjukkan dengan daerah yang diarsir ini minus garis minus yang di dalam garis. Tuh. Contoh 2, kita mau menentukan domain fungsi dari fungsi ini ya. Jadi ini fungsi yang memuat len. Kayak tadi ya, jadi kita harus menganalisis dulu kira-kira fungsi f itu terdefinisi ketika kapan. Jadi fungsi f terdefinisi jika apa? Kita ngomongin bentuk len. Bentuk len itu terdefinisi asal yang di belakangnya len itu lebih dari 0. Jadi boleh nggak 0? Nggak boleh juga ya. Jadi asal Y negatif Y min X kuadrat itu lebih dari 0. Atau Y-nya lebih dari X kuadrat. Nah, jadi kalau gitu domainnya F itu adalah himpunan semua X, Y sedemikian sehingga Y-nya itu lebih dari X kuadrat kayak gitu. Nah, sekarang kalau mau digambar bagaimana? Kalau mau digambar berarti kita menggambar dulu grafik Y sama dengan X kuadrat. Nanti setelah kita gambar grafik, kita tentukan daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan ini. Y sama dengan X kuadrat gambarnya bagaimana? Mudah ya. Tinggal gambar parabola saja. Dengan titik puncak yang bawahnya itu adalah di titik 0,0. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal menentukan yang Y lebih dari X kuadrat itu atasnya grafik, atasnya kurva, atau bawahnya kurva. Caranya bagaimana? Kita pakai cek. Paling gampang titik 0,0. Tapi ternyata titik 0 sudah dilalui kurva. Kalau gitu kita ceknya pakai titik yang lain aja. Cek pakai titik 0,1 misalkan. 0,1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. 0 kuadrat tetap 0, 1 kuadrat tetap 1. Berarti kalau gitu 1 dan 0 besar mana? Besarnya yang besar yang 1. Berarti dia harusnya memenuhi pertidaksamaan ini. Akibatnya daerah yang memuat 1,0 yaitu daerah yang di sini 1,0. Mohon maaf 0,1. Daerah yang 0,1 ini masuk ke daerah penyelesaian pertidaksamaan. Jadi ini. Nah, jadi ini adalah domain fungsi yang kita cari. Oke. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga, tentukan domain dari fungsi f(x)y sama dengan 4x kuadrat plus y kuadrat. Nah, jadi kita mau mencari nilai-nilai xy yang membuat 4x kuadrat plus y kuadrat itu terdefinisi. Jadi, kapan kira-kira itu? Kalau kita lihat-lihat di
Kalau kita lihat di struktur fungsinya, struktur formulanya, mungkin dia nggak terdefinisi. Berapapun nilai x, x dan y yang kita masukkan, kan dia pasti punya nilai kan? X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya positif, Y-nya negatif, X-nya akar, X-nya pecahan, pasti punya nilai kan ya? Jadi ternyata fungsi ini terdefinisi pada setiap X-Y di R2. Jadi fungsi F terdefinisi di setiap XY di R2, berapapun nilai X-nya, berapapun nilai Y-nya, pasti fungsi ini tuh terdefinisi. Akibatnya kalau gitu domain fungsi F itu apa? Ya sama dengan R2 itu sendiri. Jadi semua, kalau kita gambar daerahnya yang mana, ya berarti kita gambar koordinat kartesius itu semua diarsir. Wong semuanya termasuk domain kok, jadi ya semuanya diarsir. Nggak usah digambar ya, sudah jelas. Nah, kita ngomongin grafik fungsi. Jika f merupakan fungsi dua peubah, maka grafik fungsi f didefinisikan sebagai himpunan semua x, y, z di R3. Sehingga z sama dengan f, x, y, dan x, y itu di f. Jadi grafik fungsi itu adalah titik-titik yang dilalui oleh fungsi f di R3. Jadi bentuknya nanti nggak cuma bidang, tapi bisa jadi bentuknya seperti bangun ruang. Itu grafik fungsi. Beberapa buku menyebutnya surface, permukaan. Jadi bentuknya bukan lagi berbentuk kurva, tetapi bisa jadi berbentuk suatu permukaan. Jadi kayak bukit, kayak gunung, kayak lembah, kayak jurang, seperti itu bisa dijadikan analogi dari fungsi dua peubah. Kita itu sebenarnya kan hidupnya di ruang berdimensi 3. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar fungsi dua peubah, enaknya mungkin pakai virtual reality ya. Tapi belum ya. Oke. Kita sekarang mau mencoba mensketsakan grafik fungsi ini. Jadi kita mau mencoba mensketsakan grafik fungsi f(x, y) sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, kalau di fungsi dua peubah, f(x, y) itu sering juga dinyatakan dalam bentuk z kan, z sama dengan f, x, y. Kalau gitu, persamaan ini itu dapat juga ditulis sebagai z sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, hasilnya berarti z kuadrat sama dengan 9 min x kuadrat min y kuadrat. Padahal kalau kedua ruas kita tambahkan nilai x kuadrat dan y kuadrat, sehingga diperoleh x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9. Nah, ini itu apa sih? Ini itu persamaan bola dengan pusatnya 0,0,0 dan jari-jari 3. Berarti fungsi ini grafiknya nanti kayak bola, pusatnya 0,0,0, jari-jarinya 3. Tetapi kok kayak enggak bola beneran ya? Enggak, karena kalau kita ngomongin fungsi, jadi dia nanti fungsinya, kalau kita ngomongin bola itu merupakan grafik fungsinya, berarti nanti ada ada xy yang punya dua nilai z. Jadi misalkan nanti bolanya bentuknya seperti ini. Aduh, sulit juga nih gambar bolanya. Ini ya. Nanti gini. Nah, itu. Oke lah. Ya, lumayan lah. Semoga bisa dipahami. Jadi, kalau dia berupa bola penuh, nanti dia bolanya cuma setengah. Kenapa kalau cuma setengah? Karena kalau nanti dia bolanya itu penuh, nanti akan ada nilai-nilai xy, misalkan xy yang di sini ya, ini misalkan separohnya ya. Misalkan ini sumbu kayak di sini. Nah, ada xy di sini, dia punya nilai z di atas, juga punya nilai z di bawah. Artinya kalau gitu dia bukan fungsi dong.
kan fungsi itu harus memasangkan satu di domain ke satu di range. Nah, kalau di sini domainnya di sini x, y. Dia dipasangkan ke atas, dia juga dipasangkan ke bawah. Berarti dia kan nilainya berapa? Terdefinisi apa enggak? Malah nggak terdefinisi kalau punya lebih dari satu. Jadi dia harusnya memang harus punya satu dan itu jelas yang mana gitu. Jadi dan kenapa kok milihnya yang belahannya yang atas, Bu? Kenapa kok kalau nanti milihnya nggak bukan belahan yang bawah? Karena kita ngomongin akar. Fungsinya ini fungsi fx sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. Kita selalu disepakati bahwa nilai dari akar itu selalu positif. Jadi kita ngomongin nilai-nilai dari bola itu, nilai zz dari bola itu yang positif. Berarti kalau gitu dia harus terletak di sumbu di bagian di ruang di atasnya bidang x, o, y gitu ya. Jadi dia harusnya dapatnya di zz yang positif. Berarti dia harusnya berada di atas sumbu x, o, y. Berarti kalau gitu nanti dia gambarnya seperti ini. Saya mencoba menggambar lagi. Semoga berhasil. Kayak gini. Kayak gini. Oke ya. Oke, jadi nanti dia yang di atasnya, di atas sumbu bola, pusatnya 0,0,0, jari-jarinya 3, jadi ini ke atas ini 3, sini juga 3, tetapi kita cuma ambil yang di atas bidang XOY. Bidang XOY itu bidang alas, bidang yang kita injak ini itu bidang XOY. Nah, jadi cuma yang di atas. Itu grafik fungsinya ini. Sekarang kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 6 min 3x min 2y. Grafik fungsinya bagaimana? Kita coba mengerjakan seperti yang tadi ya. Jadi kita misalkan ini itu z sama dengan 6 min 3x min 2y. Biar gampang mungkin kita pakai pengetahuan yang sudah kita peroleh pada materi sebelumnya. Yang mana kita sudah pernah menggambarkan suatu bidang di ruang berdimensi 3. Dan ini semuanya X, Y, Z-nya semuanya pangkatnya 1. Berarti kalau gitu kemungkinan ini nanti bentuknya sebuah bidang nih gitu. Kita pindahkan ke ruas kiri 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari jejaknya. Jadi kita mencari titik potong grafik fungsi ini ke setiap sumbu koordinat. Berarti kalau gitu kalau X-nya 0, Y-nya juga 0, Z-nya berapa? 0, 0, Z-nya 6. Berarti nanti dia memotong titik 0,0,6 di sini. Terus kalau X-nya sama dengan 0, Z-nya 0, Y-nya berapa? 0, 0, berarti tinggal 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 3. Berarti nanti dia memotong sumbu Y di titik 0,3,0 misalkan di sini. Kemudian ketika Y-nya 0, Z-nya juga 0, X-nya berapa? Ini 0 berarti tinggal 3X sama dengan 6, yaitu ketemu X-nya sama dengan 2. Berarti nanti dia memotong sumbu X di titik 2,0,0. Artinya kalau gitu nanti fungsinya itu akan berupa bidang. Yang mana kalau kita cuma mengambil bagian dari bidang itu pada oktan pertama akan diperoleh bentuk seperti ini. Jadi kayak ada segitiga yang bersandar pada pojok ruangan gitu. Nah, jadi berbentuk 5 segitiga. Nah, ini kayak ada segitiga nempel di ujung ruangan yang ini ya. Jadi ini adalah grafik fungsi f ini tapi hanya di oktan pertama. Ini untuk mensketsakan ya bolehlah bisa buat menggambarkan bagaimana sih bentuk dari grafik itu. Nah, apakah cuma seperti itu saja grafik fungsinya? Enggak, sebenarnya itu bisa diperluas ke belakang, ke belakang, tembus ke bidang atau mungkin ke bawah dan ke samping dan seterusnya itu masih bisa diperbesar ke segala arah. Cuman kalau di ngomongin yang di sekitar titik pusat koordinat ya seperti itu bentuknya. Nah, biar kita bisa menggambarkan bagaimana sih bentuk grafik fungsi sebenarnya tanpa harus menggambar, kita bisa menggunakan bantuan dari kurva ketinggian. Kurva ketinggian itu
kurva ketinggian dari fungsi 2 berubah f merupakan kurva 2 dimensi ya, yang memiliki persamaan fxy sama dengan k. Dengan k adalah suatu konstanta real yang terletak di range-nya f. Jadi kurva ketinggian itu ya kurva nanti 2 dimensi. Dia gambarnya di 2 dimensi bukan di 3 dimensi, yang persamaannya fxy sama dengan k. Pengertian lain kalau ini mungkin sudah dipahami, kurva ketinggian f adalah jejak hasil perpotongan grafik fungsi f dengan bidang yang ketinggiannya k. Jadi grafik fungsi f dipotong dengan bidang yang ketinggiannya k, dan nanti hasilnya berupa apa? Nah, itu jejaknya itu adalah kurva ketinggian. Saya ilustrasikan. Misalkan saya punya fungsi ini. Ini adalah fungsi z sama dengan f x, y. Saya pengen membuat kurva ketinggian pada ketinggiannya 1 misalkan. Jadi saya buat ini ketinggian 1 misalkan, ketinggian 1. Jadi dari bawah, dari ini ke sini 1 gitu ya. Nah, pada ketinggian 1 ini kurvanya ini saya potong pakai kertas misalkan, saya potong. Nah, nanti hasil perpotongan kertas dengan kurva ini nanti membentuk apa? Oh, ternyata membentuk suatu elips kayak gitu. Nah, ini kurva ketinggian pada ketinggian 1. Pada ketinggian 2 saya potong lagi misalkan. Saya potong lagi pakai kertas beda. Ternyata nanti ketemunya adalah, oh ternyata ketemunya adalah elips yang lebih besar. Kayak gitu. Sebentar, mohon maaf. Ini seharusnya tidak di atasnya ya. Sebenarnya kan kita ngomongnya di bidang gambar, harusnya ini terletak pada satu bidang yang sama. Jadi kalau misalkan saya menggambarkan di sini. Nah, di sini misalkan. Ini tadi 1, dan ini yang 2. Ini abaikan yang atas ya. Saya tidak menemukan penghapus di sini. Oke. Nah, kemudian kalau saya potongkan lagi ke atas lagi bisa nggak? Ya bisa aja, itu nanti jadi kurva ketinggian yang di atasnya lagi. Oh ternyata menemukan elips lagi yang lebih besar. Ya berarti di luarnya lagi. Ini satu bidang ya, yang 1, 2, 3 ini di satu bidang gambar. Atas ini tidak, atas ini abaikan aja. Nah ini namanya kurva ketinggian. Dengan sedemikian kita bisa membayangkan bentuknya seperti apa sih. Nah, kumpulan dari kurva-kurva ketinggian itu disebut dengan peta kontur. Kumpulan beberapa kurva ketinggian dari suatu fungsi f disebut dengan peta kontur. Seperti ini ya. Jadi misalkan yang biru ini merupakan grafik fungsi f, kemudian kita potongkan pada masing-masing ketinggian. Nah, kepada ketinggian yang rendah, yang kecil, yang rendah ternyata hasil perpotongannya berbentuk suatu lingkaran yang lumayan besar. Ketika ketinggiannya tambah tinggi, semakin mengerucut ke atas. Nah, itu nanti efeknya ke peta konturnya apa? Ternyata kurva ketinggian yang dibentuk itu menjadi semakin kecil gitu. Jadi nanti dengan peta kontur ini kita bisa punya gambaran, oh kalau ketinggiannya semakin tinggi, dia semakin mengerucut kayak gitu. Kelihatan kan? Kan ini K20 ini menunjukkan ketinggiannya. K25 ini di ketinggian 25, ini ketinggian 30 dan seterusnya. Itu menunjukkan ketinggiannya. Nah, ini ilustrasi dari peta kontur. Sekarang kita coba yuk menggambarkan peta kontur pada suatu fungsi. Jadi kita mau menggambar peta kontur dari fungsinya ini sudah tahu pada ketinggian K sama dengan 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya Z tadi kan sama dengan fxy. Padahal fxy-nya itu sama aja dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Sekarang kita ngomongin paskanya untuk K sama dengan 0. Nah, peta ketinggiannya persamaannya berarti fx, y sama dengan K. Berarti akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Ini berarti hanya dapat dipenuhi ketika titik 0,0. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti fxy sama dengan K lagi, berarti diperoleh persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan bola, pusatnya 0,0, jari-jari sama dengan 1. Kemudian pada K-nya sama dengan 0 sudah, 1 sudah, sekarang 2. Berarti diperoleh persamaan akar
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah bola juga dengan pusatnya 0,0, jari-jarinya berapa? 2. Kemudian yang terakhir pada K-nya sama dengan, ketika K-nya 3, berarti diperoleh persamaan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Yang mana ini merupakan persamaan bola lagi, pusatnya 0,0, jari-jarinya sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh semua persamaan untuk masing-masing K, kita bisa mulai menggambarkannya pada satu bidang koordinat. Ingat ya, kurva ketinggian peta kontur itu adalah kurva di ruang berdimensi 2. Jadi kita bisa menggambarkannya pada bidang koordinat X dan Y saja, nggak perlu pakai Z. Ketika K-nya 0, ternyata dia di 0,0, berarti cuma di sini. Ya udah ini adalah hasil ketika K-nya 0. Ketika K-nya 1, oh jadi lingkaran. Yang jari-jarinya 1, pusatnya 0,0. Anggap ini lingkaran ya. Kemudian ketika K-nya 2, berarti sini. Ketika K-nya 3, sini. Ini adalah ketika K sama dengan 0, ini K sama dengan 1, yang ini K sama dengan 2, dan yang terakhir K sama dengan 3. Kalau begitu bisa dibayangkan, semakin tinggi ketinggiannya, ternyata ternyata grafik perpotongan grafik fungsi dengan bidang datarnya itu semakin melebar, membentuk lingkaran yang semakin melebar. Berarti bisa dibayangkan dia itu berbentuk suatu kayak parabola gitu. Yang mana semakin tinggi semakin besar. Atau bisa juga kayak yang ini tadi, kayak gini tadi gambarnya sebelum dipotong, tetapi ya kayak gini, persis kayak gini ya. Jadi semakin tinggi dia semakin besar. Ya, seperti ini. Jadi semakin tinggi ketinggiannya, semakin tinggi nanti perpotongannya merupakan suatu lingkaran yang semakin besar. Jadi nanti bentuknya seperti ini, hanya saja yang terlibat nanti bukan merupakan elips, tetapi nanti bentuknya itu lingkaran. Demikian video dari saya untuk materi fungsi 2 berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.